Assalamualaikum Ustaz, diundang berapa fee-nya? Ustaz nggak begini, Ustaz begini, bukan begini. Tapi tidak ada eliminasi kan saat yang Eliminasinya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah ini hari Jumat di bulan Rajab. Masya Allah. Masya Allah. Ba'da asar sampai maghrib, saat-saat mustajab, kita kedatangan dua orang soleh dan solihah. Amin. Yang selalu support dakwah, yang selalu mudah kalau untuk urusan kebaikan. Siapa beliau? Lihat kanan kiri saya. Masya Allah. Ya kanan, kalau kiri. Oh, kiri artis juga. Kamu apa? Mas Dimas dan Mbak Dini ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Selamat datang. Ini tamu lama ya. Tamu lama Sudah tamu juga. sudah banyak support, tetapi baru sempat ngeliat Ya. karena lari terus. Masya Allah, Ustaz. Kalau saya sih lari dari kenyataan aja. Menyibukkan Ustaz. Padahal tetangga ya Ustaz ya. Iya, ini gambarnya Ji. Oh ini gambarnya. Ya, ini gambarnya Ji. Jadi nanti ini masjidnya udah jadi. Iya. Nanti kita kunjungin gedungnya ini. Oh ya udah jadi juga itu ya Ustaz. Udah ya? jadi. Iya. Nah, sekarang sedang dibangun ini. Nah, sekarang posisi kita di sini. Oh iya. Nah, insya Allah kita masuk ke dalam ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Nih, Peruntukannya apa Ustaz? Ntar di jadi nanti di sini itu untuk santri dari seluruh Indonesia usia 18 sampai usia 21 tahun. Jadi masih muda, lulus SMA. Nah, punya hafalan minimal juz amma, juz 30, ikut seleksi, full beasiswa ditanggung. full beasiswa. Jadi nggak ada bayar apapun, seperak pun nggak ada. Satu provinsi 10 santri ini. Satu provinsi 10 santri. Iya. Satu provinsi 10 santri. Berarti 34, berarti 340 santri. Jadi Kira-kira semua semuanya provinsi perwakilan. ada Semua perwakilan. perwakilan. Jadi bahasanya Indonesia ada di sini. Masya Allah. Terus buat programnya gimana Ustaz? Mereka program untuk berapa? Nah, mereka di sini selama 3 tahun. Oh, 3 tahun. 2 tahunnya itu santrinya, boardingnya di sini dicetaknya 2 tahun jadi dai, dan 1 tahunnya nanti mereka magang. Magang itu bisa dikirim ke musyawarah untuk bantu. Mereka dikirim ke pesantren Ustaz Hanan, bantu. Dikirim ke Yung Ngaji, bantu. Jadi mereka itu ngabdi di sana selama 1 tahun. Oh jadi akadnya pertama seperti itu ya? Mereka Iya. nyantri sini tapi 1 tahun setelah mereka lulus harus pengabdian gitu ya Ustaz ya? Pengabdian. Setelah itu mereka dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Tapi kalau misalnya dia masih mau mengabdi, boleh Ustaz? Atau Boleh. Jadi misalnya mereka mau tetap di sini atau mau jadi pengajar atau mau jadi asisten pengajar boleh. Tapi sebenarnya pada prinsipnya kami menganjurkan mereka untuk kembali ke daerahnya masing-masing karena memang tujuannya ini kan mencetak manusia, mulangin lagi ke daerah jadi supaya dai. di sana juga dia mengajarkan lagi. Betul. Ternyata Iya, begitu kita seluruh Indonesia, teman-teman, Indonesia itu krisis dai rupanya. Iya. Di pedalaman kita lagi ngajarin baca Quran, ada yang merah babi, sampai nggak tahu babi itu haram. Ada yang nggak tahu wudhu, ada yang nggak tahu syahadat. Coba bayangin kalau itu di daerah kan. Kalau kita di sini kan internet ada, di sana internet sinyal aja susah. Iya, iya. Listrik nggak masuk. Bahkan wanita-wanitanya itu kalau melahirkan itu pakai kayu untuk memutus tali pusarnya, pakai batu. Jadi ya akhirnya kita berpikir gimana caranya ya supaya Indonesia ini nggak krisis dai, cetak dai di sini. Gitu rencananya Ji. Untuk programnya kemarin Ustaz tuh membuta apa? Menuntaskan apa? Nah, nanti mereka pulang ke daerah, mereka ikut di program Indonesia Bisa Baca Quran. Oh, Bisa Baca Quran. Membebaskan buta aksara Quran di Buta aksara Indonesia. Nah, ini masjidnya dia, alhamdulillah tadi yang kita lihat. Ini persiapan namanya megah banget. Masjid Al-Fatih. Iya. Nah, ini Bukan teman-teman karena dia. Fatih Karim ya? Bukan karena Fatih Karim ya. Jadi bisa nama lain Fatih. Mehmet 2 dong Ustaz. Dua betul. Antum udah ke Turki ya? Bukti. Oh iya. Alhamdulillah. Waktu saya Ketemu terbang dia. ke Jepang, antum ke Turki Turki. ya. Sama Ari Untung kan. Iya, Betul, iya. betul. Beda jurusan aja. Kaget Kita di sana. ke ujatan belakang dulu. Jadi di sini programnya khusus tahfidz ya Ustaz ya? Iya, Khusus itu. jadi tahfiz. Tahfidz, ya? 2 tahun itu mereka dicetak jadi penghafal Quran, tapi sebenarnya bobotnya lebih kuat ke dai, dakwah. Karena gini Ji, banyak yang hafal Quran, tapi disuruh berdakwah nggak bisa. Nggak bisa ngomong Nggak bisa ya? ngomong. Diajarin nggak public bisa. speaking juga berarti ya? Public speaking. Banyak yang dai, tapi nggak hafal Quran. Makanya ini perpaduan antara dia dai, hafal Quran. Al-Quran. Berarti nanti
lebih spesifiknya kemana Ustadz untuk para ibaratnya alumni ya? Ya. Mereka alumni ini Nah, spesifiknya mereka untuk alumni ke- ini kalau mereka mau lanjutkan mereka umur 18 nih. Kalau misalnya di sini 3 tahun berarti 21 masih Iya. bisa ikut kuliah lagi. Kalau mau kuliah S1-nya misalnya dengan ke swasta masih bisa. Atau enggak, saya nggak mau kuliah, saya langsung mau terjun jadi pengusaha. Udah kita bekelin di sini. Oh, berarti di sini bukan cuma Nah, dai doang, tapi Pengusaha. ada entrepreneurnya juga. Diajarin juga. Semua dosen-dosen luarnya, dosen-dosen pilihan Indonesia. Ya, misalnya kayak Mas Ipo, ya, Pak Ari Ginanjar, jadi dosen di sini. Jadi mereka itu ya kebayang masa itu nanti ke depan itu dalam tanda kutip miniaturnya saya. Karena saya kan ya dakwah juga, tapi juga entrepreneur. Sama suami aku juga. Oh iya, si suami siapa ya? Bahaya tuh. Gitu rupanya. Ji. Karena ternyata banyak banget punten ya Ji, dai itu yang begini. Assalamualaikum Ustaz, diundang berapa fee-nya? Saya sekali ngisi 15 juta. Menurut saya Ustadz nggak begini. Iya. Ustadz begini, bukan begini. Begini itu bukan mental dai. Makanya nanti kita didik sama mereka, nggak boleh mentarif kalau udah ngisi kajian. Kalau dikasih terima, namanya hadiah. Iya. Tapi nggak boleh ngerepotin. Apalagi maaf saya belum bisa mulai ceramah. Kenapa? Belum ditransfer. Belum transfer DP. Ada yang begitu. Itu kan kita sedih. Jadi di sini diajarkan tidak boleh seperti itu gitu ya, Ustaz. Berarti diajarkan cara beradab, Kemandirian, iya, beradab dalam adabnya, adab seorang dalam dakwah, guru ya. guru, iya. Karena saya sedih banget, banyak jemaah yang ngeluh, mau undang Ustaz Fatih, berapa ya fee-nya ya? Saya bilang, Iya, hah, iya. nggak pernah kita, silahkan aja. Oh masa Ustaz, sampai begitu? Iya, itu Nah, kejadian juga Ustadz di Iya. kita. Kalau Nah. ada temen yang mau, dia mau undang Ustadz A gitu. Nah. Berapa bayarnya? Hah? Emang harus gitu ya? Nah, Aku itu. Bingung juga jawabnya. Kalau antum, ya kan, karena orang entertain, host misalnya, boleh. Kalau dai enggak, karena Iya. dai itu ya dia akadnya sama Allah. Karena ini ilmunya Allah, ini ibadah. Kalau misalnya entertain boleh, misalnya kalau ngundang Mas Dimas berapa? Host ada rate-nya beliau. Untuk acara apa? Corporate sih boleh. Asal acaranya acara yang syar'i. Nah, tapi kalau acaranya nggak benar kan nggak boleh. Nah, kalau ustadz makanya saya salut ngelihat ustadz-ustadz kita, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad kan nggak pernah minta. Ustadz Felix itu sejak awal masuk Islam itu saya didik nggak ada fee gitu. Saya ingat banget beliau itu dikasih malah balikin lagi, dikasih buat antum aja deh, mental kaya jadi bukan. Nah, bagaimana supaya nggak minta-minta? Ustadz harus punya bisnis. Gitu. Ini yang ngajarin. Salah satunya Hah? ala Nabi. Alana. Harus itu. Di rumah selalu ada itu ala Nabi. Oh, Aduh, mendadak tiba-tiba. harusnya umi keluarin satu poket ala Nabi nggak? Mendadak tiba-tiba. Ini di alhamdulillah. Ustadz, kena angin, terbaper angin. Umi, wakafnya mereka berdua teman-teman udah jadi seperti ini. Masya Allah, ini Ini dia. wakafnya antum yang antum bilang Ustadz ada sedikit titipan, mudah-mudahan buat rumah saya di sana nanti Ustadz. Haji, ini amanahnya antum, amanahnya Mbak Dini, saya nggak mau kecewain amanahnya Dewi, amanah teman-teman seluruh Indonesia. Alhamdulillah sudah jadi. Dan Masya Allah, bulan ini udah terima santri. Jadi bayangin mereka bacain Quran buat antum terus. Masya Allah, aku ini Ih, Masya Allah. Ih, Mbak Dini nangis beneran. Ini bukan rekayasa lo ya, Mbak bukan Dini ya. nangis beneran. Saya aja merinding. Jadi sekarang begini, posisinya itu nanti ini tuh asrama santri putri. Jadi putri, cuma sekarang dipakai putra dulu. Ini asramanya sama ruang belajar. Nah, di dalam asrama dan ruang belajar. Oh, ini khusus jadi masjidnya Ustaz ya? Ini masjid. Masjid aja. Jadi ini masjid tidak terbuka umum, hanya untuk santri. Karena Tapi kalau kita boleh? boleh kalau bisa. Pengecualian. Boleh. Nah, mau lihat ke dalam? Ini ruang makan. Ini ruang makan. Pak udah aman untuk jalan? Aman ya? Insya Allah. Nah, misi Pak. Iya. Ya. Insya Allah. Nah ini ruang makan santri. Dari sini Mbak. Ruang makannya. Insya Allah.
Jadi nanti kalau santrinya udah jadi, Mbak Dini bisa ke sini ikut nyantri sama yang ahwat, yang ikhwan yang antum di sini. Masya Allah, bayangin mereka tiap hari mengkaji Quran, menghafal Quran, mengamalkan Quran, ya kan? Bayangkan satu orang, mereka berdakwah, mereka ngantar hidayah lagi, seluruh pahala hidayah berantai untuk kita. Ini mah udah, pokoknya teman-teman rugi banget kalau nggak ikut, ya. Jadi ini ruang makan dan menarik makannya dapurnya nggak di sini. Jadi dapurnya kita ada di luar sehingga dapurnya kering. Mereka datang udah buffet. Jadi datang sudah jadi makanan. Jadi santri nggak masak. Jadi santri nanti nggak ada yang bawa ikan asin, bawa tongkol, bawa enggak. Jadi mereka fokus untuk Fokus belajar. belajar. Sehari 3 kali sudah di Tiga cover kali semua. sudah di cover semuanya. Untuk cuci baju laundry Nah, di cover. pertanyaannya keren banget. Nggak ada nyuci mereka. Mereka datang bajunya sudah wangi, sudah rapih di lemari mereka. Jadi Lagi-lagi fokus belajar. ya, jadi masuk tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, Yap. makanan nggak masak. Terus Suruh ngapalin laundry Quran juga, aja. ya laundry juga nih. Fokus belajar jadi pengusaha, jadi dai, laundry juga di laundryin. Ini semuanya. Insya Allah ya. Tertarik jadi santri, daftar karena April ini sudah masuk santri. Kita sih tertarik tapi Daftar. Ini ruang untuk kamar santri. Ya. Isi berapa orang saja? Kamar ini nanti tempat tidurnya itu bentuknya bertingkat. Pak Slamet, satu kasur berapa tingkat? Dua tingkat. Nah, Nanti satu kamar ini kapasitasnya 12. 12 santri. Jadi ada 6 tempat tidur yang atas bawah. Bersih. Dan lagi-lagi tadi yang sama Mbak Dini, jadi nggak ada, mereka nggak nyuci, nggak nyetrika. Karena kalau nyuci nyetrika makan waktu, terus jemurannya digantung di mana-mana jadi jorok, gitu ya. Masya Allah. Nah ini ada pintu langsung tembus ke masjid. Ini ada berapa kamar ya? 12. Ada 12 ya? 10. Ada 10 kamar. Iya, betul. Nah, jadi santri mau ke masjid, daripada dia turun ke bawah, langsung terus nanti dibuatkan pintu di situ. Nah, ini ada tangga darurat ya Pak ya? Iya, ini Ada tangga tangga darurat. daruratnya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini arsiteknya keren banget Ustaz. Wah, siapa dulu? Arsiteknya. Bukan. Siapa dulu arsiteknya? Suka ngaku-ngaku. Pak Selamat, kalau satu ruangan AC-nya berapa? Satu? Berapa PK? Oh, ini full AC semua Full AC, sih. Iya. nyaman. Tapi sebetulnya AC itu gimana sih Ustaz? Takutnya kan kalau misalnya dingin, santri jadi kenyamanan. Oh Itu gitu, gimana? iya betul. Itu jadi pertanyaan. Ustadz, bukannya pesantren itu kalau nggak jorok nggak nyantri. Kalau jorok baru pesantren. Kalau nggak jorok berarti belum pesantren. Sebenarnya itu mitos. Mitos. Jadi seakan-akan kalau jorok itu pesantren itu salah. Emang kenapa kalau pesantren itu bersih? Tapi Ustadz, kalau mereka nyaman itu gimana? Loh, mereka nyaman tapi kan nggak jadi malas. Iya. Nah, kurikulumnya kita buat supaya mereka itu ini sama juga. Nah, ini kita naik ke atas aja. Nah, ini ruang belajarnya bisa kita sekat 3. Nah, alhamdulillah. Oh, ini bagi 3 ini bisa. Ya, nanti bisa ditutup 3, kalau mau dibuka bisa besar. Dan wifi-nya ada, teknologinya semua udah pakai digital, perpustakaan juga digital. Jadi betul tadi Mbak Dini, memang kita itu sebenarnya mengambil anak-anak terbaik Indonesia untuk menjadi dai-dai terbaik Indonesia. Antum tahu konsep Akabri ya? Iya. Akabri kan luar biasa ya, diambil, dipilih, diseleksi, dibiayain hidupnya calon jenderal gitu. Nah di sini juga begitu, diambil, dicetak untuk jadi calon-calon yang hebat. Masya Allah, luar biasa. Jadi nanti jenderal-jenderal penghafal Quran, Nah, pengusaha gitu. penghafal Quran gitu ya Ustaz ya? Begitu dia. Masya Allah. Nah, kalau misalnya nggak mau pakai AC, karena AC-nya misalnya AC-nya besar-besar banget, saatnya terbaik juga AC-nya nih. AC-nya terbaik. Gila deh, Ustaz. Waduh. Mereknya aja terbaik. Makanya, ini lagi barangnya lagi jarang soalnya nih. Jadi borong sama Habis. Pak Selamat, ini muat berapa Pak Selamat?
24 siswa per ruangan nih. Per ini ya. Oke. Berarti sekitar 70-an lebih Ya, bisa. Ini kan udah mulai untuk infokus ya berarti ya. Masya Allah, nanti ditutup sangat nyaman. Nah itu tadi betul menarik tadi pertanyaan Mas Dimas itu, Ustadz nanti kalau mereka nyaman, akhirnya kan mereka jadinya nggak fighter. Nah kurikulum kita itu nanti disusun membuat mereka menjadi fighter, tetapi di kajiannya, di ilmunya. Jadi mereka serius di sana. Karena mereka tuh memang disaring, pertama hafalannya, kedua keluarganya kita. Seleksinya juga udah Seleksinya ketat ya, ketat. Jadi memang anak-anak yang di sini tuh memang betul-betul memang mau belajar dan memang mau untuk ditempa. Makanya akan kita berikan fasilitas terbaik. Jadi memang orang-orang pilihan. Karena yang masuk, waduh, Masya Allah. Ya bersyukur banget Ustaz ya, beruntung sekali yang bisa diterima sama Cinta Quran ya. Saya aja belum tentu lulus. Ini yang daftar udah berapa Ustaz? Kalau boleh tahu Ustaz. Udah rame banget yang daftar. Tinggal proses, udah ratusan orang. Cuma proses seleksinya kan ketat. Insya Allah, tadi kalau saya lihat timeline, Insya Allah April itu sudah diumumkan. Tapi Maret ini akan ada gelombang kedua, Pak. Gelombang pertama saya lupa tadi di rapat tadi. Jadi Insya Allah Maret ini Maret akhir akan dibuka. Teman-teman nanti akan lihat di Cinta Quran Center Instagram. Jadi lihat di sana, langsung daftar, langsung wawancara Zoom. Begitu lulus, masuk ke sini, wawancara lagi untuk live-nya langsung. Yang nggak terima pulang. Dari Papua ada Ustaz? Ada. Nah, kita satu lagi yang mau semuanya tetap di cover. Iya. Nah, kalau gimana untuk pembiayaan dari mereka dari komunitas yang ada di sini? Nah, ini yang menarik. Siapa yang biayain? Donatur. Mereka juga difasilitasi ya? Iya. Nih, jadi mereka yang lulus, pertanyaannya kan biayanya gimana? Makannya, bukunya segala macam. Nanti di total misalnya satu santri biaya hidupnya 1.500.000 untuk all in tuh. Sebulan. Udah nanti donatur. Mas Dimas 10 santri, Mbak Dini 20 santri. Gitu ya. Kemudian Fatih Karim 2 santri. Umum saja 1 santri. Jangan gitu. Ini hari Jumat. Oh, hari Jumat. Nanti Karim Ummu Sajat 120 santri. Amin. Orang semua dong. Iya, harus Jadi bagi-bagi ya. biayanya insya Allah diambil dari dana umat. Jadi ini sebenarnya konsepnya gini Ji, dari umat, oleh umat, untuk umat. Jadi nanti mereka akan dikembalikan lagi untuk umat. Jadi nggak usah khawatir bagi teman-teman yang ingin berdonasi ke sini. Insya Allah semua dananya akan masuk kepada para santri. Jadi kami hanya untuk fee pengelolaan. Jadi kalau ada fee pengelolaan aja, nggak ada yang kita bisniskan gitu. Nah ini tembus nih Bintaro bisa kelihatan sore. Rumah kita kelihatan nggak? Oh, Wah, ini Masya Allah. Bintaro view. Bintaronya Bintaro belakang. Berarti pokoknya ongkos pesawat juga ditanggung ya Ustaz? Oh, untuk keberangkatan. Kalau untuk keberangkatan mereka nanggung sendiri. Mereka nanggung sendiri. Tapi kalau sudah diterima kan tentu ya mereka tinggal berangkat ya. Iya, tapi sebetulnya kita juga punya dana zakat di Cinta Quran Foundation. Ya. Artinya ketika mereka memang sudah harus berangkat, Tapi sudah ada pasti kendala. diterima, tapi karena ada kendala dalam biaya, Kita bantu kita juga dari bisa dana support zakat. dari dana zakat. Ya betul. Bisa betul-betul free Karena memang sebetulnya. kadang-kadang mungkin menurut kita tiket pesawat biasa, tapi Iya. bagi mereka di daerah kan Iya, iya. Tapi pengen juga ada perjuangannya mereka untuk kesini Iyalah. Ustaz ya. Iya. Kalau nggak ada perjuangan banget kan nanti nggak ada ceritanya. Bahkan rencananya di konsep penerimaannya tuh kayak Indonesian Idol. Mereka gimana sampai mereka nggak jadi, mereka nggak dapat. Jadi dibuat konsep kayak cerita gitu nanti, sehingga mereka itu betul-betul menghargai bahwa untuk masuk ke Cinta Quran Center ini prosesnya nggak mudah. Tapi tidak ada eliminasi kan saat yang mereka Eliminasinya ada. Pulang keluar tas gitu. Justru menjadi seorang penghafal Quran dan dai itu benar-benar harus seleksinya harus lebih susah daripada Iya, acara itu ya Ustaz? betul. Betul. Makanya kita nggak banyak, cuma 300 orang. Ustaz, terus pertanyaannya kalau ada yang tidak mencapai target gimana Ustaz? Oh, tadi sudah dibahas. Misalnya targetnya nggak kecapai, ingin 300, ternyata nggak sampai. Bukan maksudnya si santri itu sendiri kan? Dia kan programnya kan 2-3 tahun ya. Misalnya dia nggak nyampe targetnya, Nggak nyampe hafalannya gitu, Ustaz. dia nggak nyampe targetnya, kita lihat semester 1 kalau memang nggak mampu, memang kita akan pulangkan. Oh gitu. Berarti dia lemah. Jadi ada Nggak memang ada mampu. standarnya ya, setiap tahun berapa harus Misalnya dia sampai tahun kesekian harus sekian jus, ternyata nggak mampu, ini berarti memang nggak bisa, berarti ya
Iya. Dia pulang bawa Dikasih tasnya. kesempatan lagi buat Ya, yang teman-teman iya, yang serius lain gitu ya. yang mau masuk lagi gitu. Siap. Santri itu punten ya, kalau nggak kurapan bukan santri. Ini apa sih? Wah, dicatat. Tapi biasanya kalau yang berkoar-koar itu malah Malah enggak dia. Agar terus bergerak dan terus hantarkan hidayah, dakwah ini butuh dukungan energi darimu. Lipat gandakan kebaikan melalui program Amazing Box. Jangan lewatkan kesempatan ini. Pesan sekarang.